bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang kami rasakan setiap hari Engkau menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Kami datang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, membawa ucapan syukur sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hadiratmu memulihkan setiap kami. Hadiratmu memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Hadiratmu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami supaya kami berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Mari kita semua kita buka suara kita berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami ada saat ini di tempat ini, bahkan di bangsa ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah keselamatan terjadi atas bangsa ini. Tuhan kiranya yang memimpin pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan terendah, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, supaya memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terlebih berikan hikmat akal budi kepada mereka ya Bapak, sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, terlebih bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami, dan kami rindu bangsa ini datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa, kami serahkan keamanan, kesejahteraan bangsa ini ya Bapak. Kami tahu bangsa ini ada di hati Tuhan. Kami tahu bangsa ini milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini. Tuhan memberikan tanah yang subur, Tuhan memberkati laut, Tuhan memberkati udara, Tuhan memberkati para pertanian yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan juga keamanan bangsa ini. Tuhan yang memimpin para aparat kami, TNI, Polri ya Bapak, berikan keberanian kepada mereka, khususnya di dalam segala menumpas segala kejahatan yang ada di bangsa ini. Kami serahkan ke bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang makmur, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini beribadah. Bapak berkati setiap gereja-Mu Tuhan, baik dari berbagai gereja-gereja dimanapun Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Jadikan gereja-Mu menjadi gereja kesaksian yang memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi suratan Tuhan yang terbuka, yang boleh dibaca semua orang, sehingga melalui kehidupan kami semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan kiranya memberkati gereja kami di tempat ini. Biarlah gereja kami ini menjadi gereja yang sehat, kuat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang suka memberi, terlebih Tuhan akan memberikan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Pakai kami di setiap tempat kami tinggal ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami juga Tuhan, di lingkungan kami boleh mengenal Kristus Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Gembala sidang kami Ibu Jenny ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini sebagai gembala di tempat ini, menggembalakan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hati kami selalu melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini tidak sama dengan kami nanti pulang, karena kami mengalami sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita angkat persembahan kita akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang telah kami terima Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kepada-Mu, berikan kepada kami hati yang suka memberi, supaya kami memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan. Kasih Allah
dengan saya bahwa kasih Allah tak berkesudahan? Coba lambaikan tangannya. Yang bersuka cita karena kasih Tuhan, lambaikan tangannya. Coba ya, saya tes semangatnya dulu. Dengan sukacita. Dengan sukacita.
intim dengan Allah. Jangan lupa channel YouTube GB Gading Serpong sudah mulai pukul 3. Ya, 3 pagi sudah mulai akses, udah bisa. Next. Yeremia Ministry masih dibutuhkan, orang-orang yang mau berdoa. Ini gerakan doa berantai, bisa menghubungi Ibu Cinggyo ataupun saudari Lydia. Ini parenting project. Ini dengar-dengar yang terakhir. Ya, semangat. Orang tua semangat. Antusias. Haleluya. Ini seminar Teams yang harusnya diadakan kemarin karena satu dan lain hal. Kita undur menjadi 1 November jam 1 di tempat ini. Next, ada lagi? Next. Ini komsel Bapak Ibu yang belum berkomsel, datanglah ke komsel terdekat karena kita menunggu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini, tak henti-hentinya kami bersyukur. Engkau sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan, selalu baru. Kami rasakan setiap hari. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah.
dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan, sulit untuk mencari kemana kami harus mencurahkan keadaan kami. Tetapi kami percaya kasih-Mu mengalir di dalam hati anak-anak-Mu, dan itulah yang menguatkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu pada pagi ini Tuhan, dengan sangat terpelihara ya Tuhan. Tapi memang proses-Mu tetap berjalan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami butuh Tuhan penyegaran daripada-Mu Tuhan, mencari kembali kasih yang hakiki itu ya Tuhan, dengan tidak mencari kasih yang sia-sia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas, kami berlindung di balik keleluasaan-Mu, otoritas-Mu ya Bapa, sehingga apapun yang kami perkatakan, hamba-Mu perkatakan di tempat ini ya Bapa, itulah yang ingin Kau perdengarkan di tengah jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, Esther ini semangat ya selalu ya. Tapi yang bagus sih atur nafas. Oke, shalom ya. Terima kasih sudah sekian bulan dan kami boleh, atau saya kembali boleh melayani Tuhan di tempat ini. Saya diberi tugas oleh Gembala Ibu Jenny yang sangat saya kasihi, yang juga menjadi mentor, juga Ibu Shirley. Ya, ini keduanya ini adalah dosen saya ya. Jadi saya mesti hati-hati ngomongnya. Iya. Ya, oke. Kasih yang mengubahkan. Ya, kasih yang mengubahkan. Berarti kalau di dunia ini ada kasih yang nggak mengubahkan, tapi ia mengubahkan, cuma arahnya kemana? Ya, kalau kasih itu ada kasih macam-macam, kasih filia, ada kasih eros. Tapi kalau hubungan dengan kasih yang mengubahkan, tentu saja kasih yang tak bersyarat, yaitu kasih agape. Ya, jadi banyak sekarang ini orang bisa gampang, God loves you, ya, Allah mengasihimu, gitu. Tapi bagaimana hati kita? Hari ini kita sama-sama memeriksa. Kapankah kita bisa bilang I love you Tuhan? Kasih-Mu sungguh besar. Apakah pada saat suka, duka, ya? Kapan kita bisa mengatakan itu? Apakah kita menyadari bahwa kebenaran ini bukan hanya sebuah dogma teologis, ya, melainkan sebuah realita hidup yang memiliki kuasa untuk mengubah kita secara total? Hanya kasih Tuhan. Kalau kita datang kepada kasih duniawi, kita pasti akan kecewa. Karena pada saatnya kita datang, ya ini juga ya, ujung-ujungnya juga pasti ada harapan yang ada di balik kasih itu sendiri. Itulah kasih duniawi ya. Sering pandangan kita tentang kasih dibatasi oleh pengalaman manusia, sehingga kasih memiliki pengertian yang dangkal. Perasaan, emosi, atau tindakan yang seringkali tidak sempurna, ya. Karena ada balas budi, hutang budi. Saya mesti tolongin dia nih. Saya mesti memberikan, mendemonstrasikan kasih karena dia pernah menjadi penolong saya. Itulah dunia yang makanya sekarang itu semakin sulit untuk mencari orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan keluhan, membalut luka kita. Kita harus datang kepada kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Di luar itu sia-sia, entar ujung-ujungnya mah kecewa juga gitu ya, kalau orang Betawi bilang gitu ya. Nah, kemudian dunia memang membutuhkan kasih, apalagi pada saat sekarang ini. Saya juga melihat berita-berita di internet memang agak serem juga ya, terutama melihat keadaan pemerintahan yang susah ditebak ya, arahnya mau kemana ya. Kasih dunia yaitu mempunyai syarat, analoginya ya, kalau kita kan menerima kasih Yesus itu secara sempurna, tidak bersyarat. Tuhan Yesus tidak pernah meminta berkat balik dari kita, tidak pernah. Tapi Tuhan Yesus selalu standby, bahkan ketika dia dicaci di tempatnya Nazaret itu sendiri, tapi dia tetap terus mengasihi umatnya. Amin ya. Jadi kita harus tahu siapa atau kasih Yesus yang seperti apa yang kita harus
temukan ya, yang kita alami. Bagaimana mengalami kasih Tuhan itu sendiri ya. Nah, kita dari Yohanes 1:4 ayat 8 ya. Jadi kita mulai mengerucut mengenai kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini kan sumber kasih yang mengubahkan. Yuk kita baca sama-sama ya. Di sini sudah saya kasih ayatnya. Sudah ya? 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi sumber kasih itu adalah Allah. Ya. Sumber kasih itu adalah Allah. Jadi bukan Allah melakukan kasih, tetapi Allah adalah kasih. Berbeda loh itu ya. Allah adalah kasih dengan Allah melakukan kasih, itu dua hal yang berbeda ya. Mengasihi dan yang tidak berasal dari Allah adalah kesia-siaan, seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi kita hanya boleh ke situ ya, bergantung kepada kasih Allah ya. Kasih Allah tidak bersyarat ya, kasih agape. Hanya kasih Allah yang bisa mengubahkan hidup manusia. Jadi kita jangan sampai salah nih ya. Jangan sampai salah, mau dibutakan oleh kasih dunia ya, yang begitu banyak multifaktornya ya. Saya mengasihimu, tapi pasti ada ujungnya. Harus begini, harus begini, harus begini. Tidak ada manusia yang mengasihi dengan secara all out sampai 100% sempurna, kecuali kasih dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi hati-hati. Dunia yang semakin jahat ini, banyak orang tertipu ya, banyak yang tertipu sekarang. Jadi ayat ini bukan mengatakan Allah melakukan kasih, tetapi Allah adalah kasih ya. Jadi kita harus hidup di dalam kasih Allah. Berikutnya coba kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Ini sih udah sering ya katanya ya, tapi coba kita bahas lagi. Yuk kita baca walaupun kita sudah kenal, udah sering dengar gitu ya. Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya kasih tanda kuning, tidak binasa. Berarti Allah itu melalui Kristus anaknya yang tunggal, itu sudah mengubahkan arah hidup kita. Karena dia tahu kita ini sudah berdosa. Dia datang untuk mengubah masa depan kita menjadi tidak binasa. Tidak ada siapapun lagi yang bisa memastikan bahwa engkau tidak akan binasa. Hanya kuasa Kristus yang diberikan oleh Allah Bapa di surga, itu yang bisa mengubah hidup kita yang hakiki dari keberdosaan, kematian kekal itu kepada kekekalan hidup bersama Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi dunia mau porak-poranda, mau apa, tetapi kita paham ada satu sosok, satu pribadi, Kristus Yesus, yang sungguh-sungguh menjadi pegangan kita supaya kita diubahkan. Dunia mau porak-poranda, Bapak Ibu, udah deh jangan diikutin ya. Ini saya bukannya mau sombong ya, tapi mau menceritakan kebodohan saya sebenarnya. Tadi saya bilang sama Bu Jenny, saya ini kan mobil yang lama udah bobrok ya, terus saya ganti so-soan mau pakai mobil baterai ya. Akhirnya saya kesini pakai mobil baterai. Gitu mau turun ya, ini gimana ya matiinnya gitu ya. Padahal cuman istilahnya tinggalin aja udah begitu. Masa pencet P-nya gitu kan. Saya takut begitu saya turun mobilnya nyelonong gitu kan. Nah itu tadi makanya Bu Serdi bilang tadi, kenapa kok badannya agak keringetan? Saya stres banget itu. Jadi ya berharap pada dunia, ya bukannya berarti nggak boleh beli mobil, enggak gitu ya. Tapi itulah ya.
Dunia itu maksudnya tuh kadang-kadang kita tuh tertinggal oleh dunia. Bukan tertinggal bagaimana, tetapi lebih baik kita fokus hanya kepada kasih Yesus. Amin ya. Aduh, ya akhirnya bisa berhenti itu mobil ya. Kalau enggak bagaimana ya. Ya, jadi kasih Allah saja yang bisa mengubahkan dari kebinasaan menjadi tidak binasa. Jadi jangan salah fokus. Biar dunia udah susah, kita fokusnya sama Tuhan Yesus, ya, sehingga baru bisa kita menjadi orang yang lentur, ya. Jadi kita bisa diubah kalau kita bersandar kepada kasih Yesus. Jadi kita enggak galau, enggak bete gitu ya. Peneguhan nih hanya kasih Allah yang bisa mengubahkan karakter kehidupan. Maksud saya adalah ketika Yohanes 3 ayat 16 tadi kita sandingkan dengan Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8, tidak ada sosok lain bahwa kita harus tunduk atau kita harus terus memeluk kasih Allah. Hati-hati dengan keadaan kasih dunia. Jangan terjebak ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya membawa jalan keluar nih. Ada orang yang mau kasih pinjam duit nih gitu kan. Wah, dia perlu kasih. Ujung-ujungnya bunganya 10% sebulan. Ya, akhirnya apa? Bukannya terlepas daripada kegalauan masalah kita, tetapi kita terjebak kepada masalah yang lebih berat lagi. Amin ya. Hati-hati. Jadi kita fokus hanya kepada Kristus semata karena Dia adalah kasih ya. Dan itu berasal dari Allah Bapa di surga. Ya. Kasih Kristus bukan hanya mengampuni, ya, tapi juga mengubahkan. Ada buah-buah roh, makanya saya gambar tuh buah-buah roh ya. Ada kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Ya, disinilah ya. Ketika kita terus menggandol, kalau saya bilang jangan hidup bersama Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Memang begitu di dalam Alkitab. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Bilang, aku di dalam engkau di dalam aku. 1, 2, 3. Aku di dalam engkau di dalam aku. Jadi jangan bersama. Kalau bersama kita masih bisa. Yesus di sini, kita di sini, kita masih bisa. Tapi kalau di dalam, kepekaan Roh Kudus ada di dalam kita. Ketika ada sesuatu hal terjadi dan kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan berbicara. Walaupun lembut, tapi kita berasa kayaknya ini kita salah nih ya. Udah deh kita balik lagi deh, nggak bener nih gitu kan. Tapi kalau bersama, ya Tuhan mah begini terus tangannya. Tetapi kita manusia begitu ada celah untuk mengambil langkah potong kompas lah gitu ya. Ini ada nih kayaknya enak juga nih ya. Saya mungkin bisa ada jalan keluar di sini. Mulai kasih Bapa itu disingkirkan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan, bukan bersama Tuhan. Boleh bersama Tuhan, tetapi itu lebih pada kelemahan diri kita. Bagaimana hidup dalam Tuhan ya? Kita harus terus intim. Tadi saya lihat ada intim tuh, intim dengan Tuhan. Bukan hanya setiap hari, setiap saat, setiap detik. Apalagi sekarang keadaan dunia, bahkan 5 menit sekali kita dikecewakan oleh keadaan. Iya Pak ya? Iya tiap 5 menit. Nggak usah di luar, di rumah aja begitu. Ya, di rumah aja begitu. Keluar kamar, di rumah ada suster yang merawat mama saya yang stroke itu ya. Begitu keluar dia lagi berantem. Aduh, saya bilang saya balik lagi aja ke kamar gitu kan. Jadi sangat rentan kita kalau kita tidak hidup intim dengan kasih Tuhan ya. Jadi dan juga bisa apa? Menghasilkan buah pertobatan. Kalau kita dalam Tuhan, kita bisa mengubah orang lain juga untuk bertobat. Bisa menjadi, tadi ada family apa tadi itu programnya? Family Project. Nah itu. Family parenting ya. Nah itu jadi bisa ketika kita menggandol kepada atau hidup dalam Kristus, apalagi orang tua ya, bapak, ibu ya, ketika benar-benar hidup fokusnya kepada kasih Tuhan sebagai penolong, tonggak keluarga, maka kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam keluarga, buah jiwa bahkan.
Ya, misalnya ada ponakan kita, dia masih belum mengalami kasih Tuhan, ya, bisa mengalami kasih Tuhan, ya. Kayak keluarga saya masih banyak yang muda, ya, masih banyak yang muda. Dulu aja ketika saya mau menikah, disuruhnya diberkatinya di mana? Di Tepekong. Udah kan pakai baju yang itu tuh, yang ada gitu-gitunya tuh kan, udah di Tepekong aja, mau gereja-gerejaan. Waduh, saya bilang gimana nih? Dipaksa gitu ya, diberkatinya di Tepekong gitu ya. Jadi bisa menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa, dan buah pelayanan yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, anakku luar biasa. Ya pelayanan kan, kalau di sini pelayanan yang tidak mengandalkan kasih Tuhan, cepat bisa terjadi perpecahan. Bukannya mengubah gereja rumah Tuhan menjadi lebih baik, tapi malah timbul masalah-masalah yang tidak dibutuhkan dalam pelayanan. Amin ya. Jadi jangan gandolnya salah, jangan gandol pada, kan dibilang aja, sia-sialah yang berharap kepada, terkutuklah malahan ya, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Ini teguran ini untuk kembali kepada kasih Yesus. Ya, berikutnya, nah ini yang selalu kalau diputar filmnya Passion of Christ, mau udah berkali-kali itu saya pasti masih mencucurkan air mata ya. Nah ini, walau dia ini dalam posturnya, pribadinya sebagai Kristus, sedang melakukan blueprint yang Allah Bapa dia harus lakukan. Ya, kasihnya bersumber dari mana? Dari Bapa. Kalau nggak Yesus nggak kuat ya, tetapi karena dia menerima kasih yang mengalir Allah Bapa kepada Kristus ya, dan kasih Bapa itu tak bersyarat, menjadikan Yesus itu taat ya, menuntaskan karya keselamatan bagi kita orang yang seharusnya mengalami kematian kekal karena dosa-dosa kita, dengan karya salibnya, walau harus menderita, dihina. Ya, disalib itu suatu hukuman yang sangat menghina pada zaman Israel itu ya, pada zaman dulu. Tapi Yesus enggak tuh. Kenapa kok dia bisa kuat? Ya karena memang itu kasih Bapa yang memang disiapkan kepada Kristus supaya dia menyelesaikan secara tuntas melalui apa? Kasih yang mengalir kepada Kristus. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus seperti anggur ya, yang mencantol itu di cabang-cabangnya ya, tumbuh di dalam ranting-rantingnya itu. Jangan lupa kacang pada kulitnya. Selalu saya katakan kalau saya khotbah supaya nyentel. Jangan lupa kacang pada kulitnya. Yesus aja yang sudah ketakutan di Getsemani sampai darahnya itu keluar ya, seperti darahnya keluar mengucur. Sampai dia agak sedikit sedih, bukannya marah, sedih ketika para muridnya disuruh berdoa aja nggak mau, pada tidur. Apakah dia mundur? Bisa mundur nggak? Kristus sebenarnya bisa, karena dia adalah juga bagian daripada sosok itu. Tapi karena dia sedang menjadi manusia yang terbatas, dia juga sebenarnya takut. Dia tahu dia akan disalib, tapi apakah dia stop? Tidak. Demikian pun kita, ketika ada hantaman demi hantaman, kita pandang Tuhan Yesus yang begitu taat menebus dosa kita. Siapalah kita yang tidak mau taat kepada Tuhan, menggandol kepada kasih Tuhan supaya kita bisa mengubah diri kita, dan kita bisa mengubah juga menjadi garam dan terang dunia di dunia yang sedang gelap ini. Ya, demikian juga seperti dalam Roma dikatakan, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi kita harus selalu mengingat itu, ya. Kita ditebus ketika masih berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia gitu ya, melalui Maria itu ada tujuan yang terutama dari Allah Bapa, yaitu menebus kita ketika kita masih berdosa. Yesus yang datang kepada kita, tapi kitanya kadang-kadang tidak mau menerima itu dengan sepenuh hati. Akhirnya apa? Kita banyak dikecewakan oleh dunia. Dan untungnya nanti adalah bagaimana kita bisa terus mengalami kasih Tuhan dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam dunia yang gelap ini. Amin ya. Itu tadi Allah
menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih berdosa. Luar biasa Yesus ini ya. Dia takut sampai keringatnya seperti butiran darah. Itu satu ketakutan yang luar biasa. Itu namanya apa ya? Hemo apalah itu ya, saya baca ya. Saya diskusi sama Ibu Nur Cahyo, kan dia dokter. Hemo apa Bu? Susah banget namanya, saya bilang gitu ya. Ya itulah, pokoknya keringat keluar darah, udah gitu aja kata Bu Nur ya. Ya oke, berikutnya. Nah ini ada satu statementnya. Setelah saya susun, apa ya statementnya? Statementnya adalah begini. Inti kehidupan rohani yang holistik atau sejati bukan sekedar tahu tentang kasih Tuhan, tetapi mengalami kasih itu secara pribadi sampai kita benar-benar berubah. Itu proses seumur hidup. Proses seumur hidup yang kalau memang kita memang bertekad untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, inilah yang harus kita ingat. Sampai kita benar-benar berubah. Mungkin kita kalau dibilang benar-benar berubah, itu tidak akan pernah benar-benar berubah. Karena kita setiap hari cenderung untuk berbuat dosa. Dalam pikiran udah berpikir dosa. Tetapi seenggaknya tuh kalau kita terus mengingat penyaliban Yesus untuk kita. Gila ya, kalau saya tidak terus hidup dalam kasih Yesus, saya nggak kuat. Yesus aja yang udah ketakutan begitu, dia tuntaskan untuk menebus dosa kita. Masa kita mau leye-leye? Hello, kita nggak selamanya hidup. Nggak selamanya hidup. Jadi mari kita mau diproses Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kasih-Nya untuk kita. Dan kita selalu dijaga ketika kita sedang dididik, kita sedang dihajar. Saya percaya Tuhan Yesus matanya melihat kita. Wah, ini orangnya udah gak kuat. Saya pegang dulu. Cari Yesus mendidik kita dengan kasih-Nya itu seperti itu sampai kita berubah. Satu ini udah selesai, besok bikin dosa lagi pasti. Ngomong gini aja sama orang misalnya, lu mah kagak bisa, lu kan nama aku, itu aja udah gak boleh. Itu percederaan udah menyalahi kasih Yesus. Ya. Jadi hati-hati, memang itu diproses nggak enak. Saya diproses pun tidak enak, Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kadang-kadang saya bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Tetapi ada saja jalan Tuhan yang melalui kasih-Nya yang berubah itu. Selalu ada jalan dan pengharapan, dan Dia tuntaskan. Kalau salib aja Dia tuntaskan, masalah hidup kita bagi Dia tidak ada apa-apanya. Tapi Dia paham sampai di mana limit kita bisa bertahan. Asal kita mau bertelur di depannya. Amin ya. Amin. Ya. Nah ini ya, ini ada satu statement ya. Kasih Allah adalah sumber transformasi atau perubahan ya. Boleh saya tulisnya. Bisa nggak buka Efesus 4 ayat 17? Saya tidak kutip di sini. Efesus 4 ayat 17. Ya, ini dia ya. Yuk kita baca ya. Efesus 4 ayat 17. Yuk 3, 2, 1. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Tentu jangan hidup lagi. Tetap lihat pandang kasih Tuhan. Kemudian ada lagi Roma 8:14. Ini dia. Yuk kita baca ya, tapi bacanya dari hati ya untuk kampus yang ini. Kita baca ya, Roma 8:14. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini satu ayat yang singkat tetapi luas sekali dan dalam sekali. Dengan satu ayat ini aja kita di-remind kalau kita tidak dipimpin Roh Allah, kita anaknya siapa? Siapa? Semua orang loh, dia bilang. Semua orang. Dia nggak melihat kamu Kristen atau siapa. Begitu supernya ya kuasa Kristus melalui firman ini. Semua orang. Dia bukan orang Yahudi, orang apa enggak. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Termasuk kasih Allah di sini, karena kasih anak Allah adalah kasih itu sendiri. Sama aja kalau kita robah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah kasih.
memiliki kasih Kristus. Bisa dirubah seperti itu kalau kita mau menafsirkan ya. Jadi setiap saat minta pimpinan Roh Allah agar kita terus terhubung denganmu. Itu maksudnya supaya kita tuh kuat, nggak salah gandol sama kasih siapa ya. Melembutkan hati yang keras, yang dendam. Yusuf mestinya dendam, orang dia dibuang, dia dimasukin ke sumur. Harusnya dia dendam Yusuf sama keluarganya, tapi dia nggak dendam. Karena kenapa? Aku dibuang karena Tuhan punya rencana dalam hidupku dan keluarga. Itu Yusuf ya. Jadi kita mulai merubah dari kata kotor, perbuatan yang jahat, egois, percederaan, kegaduhan, gosip, adu domba, ambisius dan lain-lain. Ini kita bisa hilangkan kalau kita mengalami kasih Kristus ya. Nanti kita tutup dengan bagaimana kita mengalami kasih Kristus supaya kita bisa dirubahkan oleh kasih itu, dan kita juga sebagai murid-muridnya yang asli bisa mengubah orang lain bersama-sama. Bukan kita hebat, tetapi karena kasih Yesus membanjiri hati kita. Ya, kalau kita terhubung, kalau kita memang masih ambisius juga nggak bisa, ribet jadinya gitu ya. Nah, dengan apa? Ya bisa diubah identitas kita ketika kita menerima kasih Allah ya. Kita tidak lagi terintimidasi oleh kegagalan kita di masa lalu. Udah tinggalin aja, ada kasih Yesus yang membalut. Dengan bilurnya kau sembuhkan lukaku, begitu ya. Udah jangan mikir-mikir lagi. Aduh, gua nggak bisa deh, nggak bisa, saya gagal udah. Saya pernah mengalami masalah hukum, saya salah, udah deh, saya kayaknya nggak pantas di gereja untuk melayani. Enggak, kasih Yesus itu berasal dari surga, kasih dari Allah Bapa. Itu yang kita mesti pegang, kita mesti yakini, jangan takut, gitu ya. Terus apalagi yang bisa diubah? Cara pandang terhadap masalah hidup, ya, melihat kasih Allah bekerja, kasih yang memimpin kita ya. Kedua, Yesus perlu kita, cuman nggak kelihatan ya kalau secara ini mata biasa ya, mata rohani itu. Nah ini mengubah pendosa menjadi pemenang. Siapa itu? Perempuan Samaria yang 5 suaminya dibilang sama Tuhan apa? Itu bukannya suamimu. Istilahnya apa? Pil ya, impian lainnya aja ada 5. Aduh gitu ya. Tapi Yesus nggak menghakimi dia tuh. Nah bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah diubahkan, disebutnya kita orang Kristen, maka tadi saya bilang banyak kita mempunyai pikiran yang dangkal. Nah, yuk kita belajar. Ketika ada sesuatu yang menggoda kita untuk menghakimi seseorang, Yesus sudah ditolak di Nazaret aja dia masih berbuat kebaikan, walaupun gak maksimal, dia tidak banyak berbuat mujizat di Nazaret. Kita pun begitu, karena Yesus kan menjadi manusia di situ. Aduh dia sedih, saya lahir di Nazaret, tetapi saya mau ditimpukin batu, mau dimatiin. Tapi karya salibnya dia sempurna, selesai di hadapan Bapa. Kita masih berapa tahun sih hidup di dunia? Kita tuntaskan dengan baik seperti Yesus. Dimana kita hidup di dalam kekuatan kasih Yesus itu sendiri. Amin ya. Bukan hanya mengubah, tapi memberikan kita kekuatan supranatural yang tidak terbatas. Ya. Kita boleh menggaungkan amanat agung Tuhan. Saya melihat gereja belum maksimal. Saya kebetulan di Popel Marturia. Besok mau ada training mengenai Alpha. Ya, Alpha itu penginjilan yang sangat sederhana, yang nyaman, yang tidak membebani kita dan orang yang kita mau jangkau. Santai sambil minum kopi, makan singkong goreng, kita setel deh videonya. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengungkit bahwa Tuhan itu maha baik. Kalau orang udah tahu ini dan dia dalam keadaan gelap gulita, dan dia datang lagi minggu depannya, dan ini terukur ya, semuanya ada 15 tema. Itu pada tema kelima, ketika dia masih mau bertemu kita, 99% dia akan menerima Tuhan Yesus. Terukur mengenai Alpha itu ya, sangat terukur. Jadi Yesus ini nggak sok suci,
wah kamu ini ya perempuan kotor gitu kan. Kita bagaimana? Mau nggak belajar seperti Yesus yang mempunyai kasih terhadap perempuan Samaria itu? Ya. Nah, bagaimana ini yang terpenting ya? Bagaimana mengalami kasih yang mengubahkan? Yang pertama adalah dengan rendah hati datang pada Tuhan dengan jujur, ya, dan mengakui kesalahan kita dengan hancur hati. Dengan hancur hati. Jangan doanya, doa mah jangan ini dibikin-bikin gitu ya. Ngomong aja seperti kepada Bapak kita, ya. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 17. Ada ya di sini. Yuk kita baca 3, 2, 1. Korban kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Karena kenapa nggak apa-apa kita ngomong seperti ini, jujur. Jadi kasih Tuhan. Ketika kita berkata jujur, kalau perlu, aku lagi benci Tuhan sama orang ini. Aku melakukan sesuatu yang jahat Tuhan. Ampuni saya. Jadi Tuhan nggak pandang hina tuh. Makanya datanglah kepada sumber kasih itu. Kepada Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Datang kepada Dia sumber kasih itu. Ya. Jadi nggak pandang hina. Apalagi bagaimana mengalami kasih yang mengubahkan? Ya, tadi pertama dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan jujur. Jujur itu apa? Semua kesalahan kita sebut. Saya lagi benci, saya lagi marah nih Tuhan. Gitu kan berpahami Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, ini nggak mudah. Oleh sebab itu, aku tunduk di bawah otoritasmu yang Bapa. Coba di rumah ketika ada mau dendam, bicara begitu sama Tuhan, percaya bahwa hati kita di rumah lembutkan kembali. Coba dipraktekkan nih yang masih punya dendam, dipraktekkan. Sehari belum, 2 hari, 3 hari, 3 minggu pasti bisa. Pasti bisa. Terus kita periksa, selama usia saya menjadi 40 tahun, masih ada nggak ya orang yang belum saya ampuni? Kita cek, ada satu aja, tuntasin. Di dalam kasih Yesus. Amin ya. Nah, dia sumber kasih itu. Yang kedua, gimana mengalami kasih yang mengubahkan? Yakin dan percaya bahwa kita dikasihi tanpa syarat. Yang tadi itu Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan itu anugerah bagi kita. Kita diterima dan ditebus. Nggak ada tuh, oke, kamu ini banyak dosanya, next, saya nggak mau. Kamu nih, oh iya, oh ini lumayan nih, businessman gitu ya, bolehlah nanti saya kasih petunjuknya bagaimana. Enggak. Semua orang yang terhubung dengan Roh Allah adalah anak Allah. Dia mau bekas narkoba, dia bekas di penjara, dia bekas pelacur sekalipun, kasih Allah tetap berlaku dan bisa mengubahkan hidup dan masa depan seseorang. Amin ya. Jadi masih berdosa aja Tuhan udah mikirin kita, Bapak Ibu. Nah inilah dia, karena dia kasih. Berikutnya, ya. Yang ketiga, bagaimana? Baca firman Tuhan dan merenungkannya dengan sungguh, bukan sekedar baca. Ya. Saya kan juga di gereja itu ada grup baca gitu. Kadang-kadang saya memang pagi-pagi banyak pekerjaan ya, pekerjaan sebagai ibu, pekerjaan sebagai masih bekerja secara di perusahaan gitu ya. Jadi saya tidak sempat baca, selesai jam 1 udah harus lapor. Kalau saya nggak lapor, itu saya dikasih tanda merah. Tapi teman saya selalu WhatsApp saya, Lani, udah daftar dulu aja, lapor dulu aja, bacanya belakangan gitu ya. Saya bilang nggak bisa begitu, bohong dong ya. Kita belum baca, kita udah lapor baca. Enggak. Mendingan kasih merah aja deh, saya bilang gitu. Baca firman dan merenungkannya, ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang bisa merubah siapa? Ya Yesus. Makanya disuruh baca firman Tuhan yang merupakan adalah kekuatan Allah, ya. Nah, yang keempat harusnya gimana? Minta pengampunan. Udah minta pengampunan, kita periksa
Ada nggak yang kita belum ampuni ya? Itu ya. Jadi kita mengampuni dan kita minta pengampunan Tuhan supaya kita terhubung terus dengan Tuhan ya, dengan Bapa di surga. Nah ini Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hapuskan pahit hati supaya kasih Tuhan mengalir dengan deras dan mengubahkan kita. Kalau kita pakai pikir-pikir kita, dia begitu galak, begitu jahat sama saya, udah nggak bisa deh. Nggak ada. Nah itu namanya bukan menggandol kepada kasih Tuhan yang adalah kasih itu, tetapi kita masih pakai perasaan kita, masih mengandalkan egoisme kita. Itu belum selesai. Ketika kita lagi di jalan mobil totok nyesek napas, belum ngakuin orang itu gimana? Bukan saya ngakuin dia, tapi bereskan segala hal yang seperti ini. Bisa dengan kasih Tuhan. Kita melihat salib Yesus yang begitu heran, yang dia terima semua proses penganiayaannya sampai dia pun ketakutan, tapi dia melihat kasih Bapa mengalir dan Bapa memampukan dia untuk menyelesaikan tugas itu. Kita masa nggak mau sama saudara kita mengampuni, ya. Kemudian kepada anak juga mungkin di rem ngomel-ngomelnya nih, mama biasa ya suka ngoceh ya. Dari pagi sampai siang tuh dia ngoceh terus gitu ya. Kata anaknya, pusing gua katanya. Gimana dia mau belajar? Begituin ya. Ayo bertobat Bapak Ibu ya. Saya juga sama, lagi belajar. Ini saya khotbah juga khotbahnya buat saya juga ya. Mama begitu gitu ya. Ini anduk habis dipakai mandi, kenapa ditaruh di ranjang nih? Karena jangan jadi basah nih, ntar pengen betul gitu kan. Aduh, kata dia, aduh mama, kata langsung dia tinggalin saya keluar. Aduh, saya bilang, aduh saya nih masih bawel gitu ya. Nah yang kelima adalah, ya, yang kelima, belajar mengasihi dengan perbuatan, bukan yang omdo. Yang simpel aja. Sebelah rumah anaknya sakit, radang, ya udah bikinin aja bubur. Ini saya ada bubur berapa sih paling berapa ada setengah liter, kasihin atau bikin bubur. Jangan omdo. Jangan omdo. Aduh, ya Tuhan mengasihimu ya gitu ya. Kalau perlu, kalau misalnya dia sangat-sangat kepepet gitu ya, ya udah kita kasihkan aja. Ini bisa untuk beli obat jantung. Walaupun apa yang kita lakukan itu terkadang mendapatkan hal yang tidak enak. Contohnya, ini yang saya alami sendiri. Sama supir saya, kan dia nggak ada di sini, nggak apa-apa saya ngomong ya. Istrinya telepon, gitu ya. Emang nggak ada obat? Gitu saya bilang nggak ada. Aduh gimana? Ya udah kasih air putih aja lah, gitu kan. Kenapa? Enggak Bu, anak saya demam ya. Oh, terus gimana? Iya nggak ada obat. Terus kalau mau ke puskesmas juga atau ke apotek itu jauh Bu gitu. Akhirnya ya udah dia mau pulang, saya bilang mampir dulu ke apotek, saya beliin kamu obat-obatan. Saya malah bilang beli vitamin. Saya turun, saya beliin vitamin, saya beliin obat yang dia butuhkan. Setelah saya kasih, tahu dia ngomong apa? Kalau ada orang apa saya berani ngomong. Bu katanya, mendingan ibu nggak usah beliin obat-obatan begini banyak katanya, mendingan uangnya kasih saya aja. Cuma gitu. Kita udah berbuat begitu aja gitu ya, masih aja salah. Lah kata kamu nggak ada obat, mau ke apotek susah, anakmu demam, ini pulang ya dikasih obat dia masih turun supaya bisa kamu bawa ke puskesmas dengan aman. Ya mendingan mah ibu beli banyak begitu uangnya aja kasih saya. Baik, belum tentu dibeliin obat, ya kan? Nah itulah maksud saya. Tapi jangan berhenti berbuat kebaikan dan kebenaran walaupun hasilnya tidak enak kepada kita. Mau ya? Bisa, karena apa? Yesus sudah disalib untuk kita orang-orang berdosa. Ya lakukan, bukannya kita hanya bicara, tapi kita pakai tindakan yang nyata. Ya. Nah ini dia ya. Terakhir ini Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin ya. Nah, ini kesimpulannya. Udah kesimpulannya. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1.
Mengalami kasih yang mengubahkan adalah proses berjalan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, atau berjalan bersama Tuhan setiap saat, atau tadi saya bilang berjalan di dalam kasih Tuhan ya. Lanjut, kasih Kristus. Kasih Kristus bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga mengubah karakter, cara pandang, dan tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang selalu terhubung dengan Roh Allah. Jadi ini mengubah karakter, cara pandang, dan tujuan hidup harusnya bisa diubahkan dengan sang kasih itu sendiri. Karena kita adalah anak-anak sang kasih itu. Amin ya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang terus mengingat firman ini dan belajar untuk melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai proses untuk mencapai keberkenanan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita nyanyikan tadi lagunya apa? Lagu kasih dari surga. Nggak ada kasih dari mana-mana yang bisa mengubah hidup kita. Amin ya. Ayo kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kasih dari Bapa
kasih Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami ya Bapa. Hanya ada satu jalan kami untuk mendapatkan suatu perubahan yang positif bagi kami. Memang dunia terkadang memberikan satu jalan yang terlihatnya seperti kebaikan, seperti mengasihi. Tetapi kami ujung-ujungnya cenderung kecewa Tuhan. Karena itu adalah penyelesaian yang tidak tuntas, tetapi cenderung membawa kami kepada kecewaan yang lebih lagi dan memperlemah hidup kami, sehingga kami tidak bisa melihat masa depan yang lebih baik. Malah timbul ambisi-ambisi yang liar, sehingga kami memaksakan kehendak kami dan kami melupakan karya salib-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami semua adalah anak-Mu yang terhubung dengan Roh-Mu, sehingga terhubung dengan Engkau yang adalah kasih itu sendiri, kasih yang menyelamatkan, kasih yang membawa kepada kemerdekaan dari dosa, janji akan kehidupan kekal nantinya bersama Engkau di surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini mengingatkan kami untuk tidak berharap atau fokus kepada hal yang salah, fokus kepada kesia-siaan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Padahal tangan-Mu selalu terjulur kepada kami, sehingga kami boleh memegang tangan-Mu dan mengatakan, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, tolong Tuhan. Karena kasih-Mu yang sempurna itu yang memang kadang memproses kami, tetapi ujungnya adalah kemenangan di dalam kasih Tuhan. Itu yang terpenting buat kami Tuhan. Ampuni kami kalau ambisi kami masih liar Tuhan. Tidak ada kasih yang mengubahkan, malah kami kadang menjadi agen untuk memperlemah hidup orang. Kami benci orang, kami tidak mau mengampuni Tuhan. Padahal kami anak Allah yang terhubung dengan Roh Allah. Nah, itu adalah kasih-Mu Tuhan. Kasih mengalir di dalam kami semua, tetapi kami tidak sadar dan kami meninggalkan kasih-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni ya Bapa. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan ada masalah, angkat tangannya, tidak usah melihat kiri kanan. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang dalam keadaan galau, mungkin putus asa, dalam keadaan dendam Tuhan. Biarkan mereka mengalami kasih-Mu dan mereka memandang kasih-Mu Tuhan, memandang salib-Mu dengan darah-Mu yang tercurah. Dalam ketakutan Engkau tetap mengucurkan darah-Mu demi keselamatan yang harus Engkau selesaikan dari Allah Bapa. Amanat Allah Bapa tetap Engkau lakukan untuk kami orang-orang berdosa. Tuhan, sertai mereka dengan kasih-Mu. Roh Kudus-Mu boleh bersemayam dalam diri mereka, sehingga mereka boleh menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi masalah apapun yang mereka hadapi ya Bapa. Turunkan tangan. Kami juga berdoa untuk Bu Jenny dan staf pembalaan, aktivis, semua pengurus Tuhan. Alirkan kasih-Mu, banjiri mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh sepakat apapun masalahnya. Hadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu di tempat ini ya Bapa, sehingga jemaat-Mu di sini boleh bertumbuh imannya. Terlebih lagi semua yang mengalami kasih Tuhan sebagai kekuatan satu-satunya di dalam menghadapi dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Dan kami percaya kalau Engkau memenangkan kami dari dosa, apalagi dunia yang di bawah otoritas tangan-Mu, Engkau pasti taklukkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai berbicara. Ampuni kami Tuhan kalau mempunyai satu kesalahan, kami mohon ampun Tuhan. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu telah selesai melayani-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan. Yang diberkati katakan amin.